Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati oleh Allah, baik itu yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kembali lagi bersama kami dalam acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah MI Nurul Islam Barat Padang Lumajang, yang akan menemani para pemirsa lebih-lebih di penghujung Ramadan pada kali ini. Dan pada saat ini saya ditemani oleh Ustadzah Ayu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ustadzah Ayu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih perasaannya ketika berada di penghujung Ramadan dan akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri? Masya Allah, luar biasa senangnya. Luar biasa ya, telah melalui sebulan berpuasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Puasanya sejauh ini apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Tapi kalau wanita kan ada terhalang ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan sore hari ini Ustadzah Ayu akan menyampaikan sebuah materi yang bertema tentang adab menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Jadi untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri itu ada adab-adabnya ya Ustadzah, tata keramanya seperti itu. Nah, apa sajakah itu? Marilah kita simak bersama-sama materi dari Ustadzah Ayu Lestari. Terima kasih Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tak terasa sebentar lagi umat manusia di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Inilah hari kemenangan bagi mereka yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Semua umat muslim bersuka cita menyambut datangnya Hari Raya. Umat muslim di berbagai tempat, daerah, dan negara memiliki tradisi masing-masing dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Namun intinya pada saat Hari Raya, setiap keluarga bisa berkumpul, saling mengunjungi, bersilaturahmi, serta saling memaafkan. Agar Hari Raya Idul Fitri ini benar-benar bermakna, sebaiknya seorang muslim hendaknya memperhatikan adab Hari Raya. Dalam kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada menjelaskan adab berhari raya secara rinci. Lalu, apa saja adab yang perlu diperhatikan saat berhari raya? Pertama, niat yang benar. Niat yang benar merupakan dasar dari sebuah urusan. Wajib bagi seorang muslim menghadirkan niat yang benar dalam segala perkara berkaitan dengan hari raya, seperti berniat keluar rumah untuk sholat demi mengikuti ungkap Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mandi. Pada hari raya Idul Fitri hendaknya setiap muslim mandi, sehingga kata Syekh Said Nada dapat berkumpul bersama kaum muslimin lainnya dalam keadaan bersih dan wangi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ia mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat. Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ketiga, memakai wewangian. Saat akan sholat Idul Fitri, hendaknya setiap muslim memakai wewangian dalam keadaan bersih. Yang keempat, memakai pakaian baru. Menurut Syekh Sayyid Nada, jika seseorang mampu disunnahkan memakai pakaian baru pada hari raya Idul Fitri, hal itu menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kegembiraan pada hari raya. Yang kelima, mengeluarkan zakat fitrah.
sebelum melaksanakan sholat. Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, seorang muslim hendaknya mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat untuk menggembirakan fakir miskin dan orang yang membutuhkan pada hari raya tersebut. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, memakan kurma sebelum berangkat dari rumah pada hari raya Idul Fitri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, Rasulullah SAW sebelum berangkat sholat pada hari raya Idul Fitri memakan kurma terlebih dahulu. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Muhammad tak berangkat sholat Idul Fitri kecuali setelah makan, sedangkan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha kecuali setelah pulang dan makan dari hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketujuh, bersegera menuju tempat sholat. Pada hari raya Idul Fitri, hendaknya setiap muslim bergegas menuju sholat tempat dilakukannya sholat id. Yang kedelapan, keluarnya wanita ke tempat sholat. Menurut Syekh Sayyid Nada, wanita dianjurkan untuk keluar menuju tempat sholat walaupun sedang haid, sehingga mereka dapat menyaksikan dan mendapatkan kemuliaan hari raya serta merasakan kebahagiaan bersama orang lain. Yang kesembilan, anak-anak juga keluar untuk sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, aku keluar bersama Nabi Muhammad SAW pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian beliau sholat dan berkhutbah. Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh Sayyid Nada, hendaknya anak-anak ikut keluar sehingga mereka ikut merasakan kebahagiaan hari raya, bersenang-senang dengan pakaian baru, keluar ke tempat sholat dan menyaksikan jamaah kaum muslimin walaupun mereka tidak sholat karena masih kecil. Yang ke-10, keluar untuk sholat dengan berjalan kaki. Keluar berjalan kaki untuk sholat termasuk sunnah, sebagaimana Nabi SAW keluar pada 2 hari raya dengan berjalan kaki, sholat tanpa azan dan iqamah, dan pulang berjalan kaki melalui jalan lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perbuatan inilah yang disukai selama tak memberatkan orang yang sholat. Yang ke-11, bertakbir dengan suara keras sampai ke tempat sholat. Disunnahkan bertasbih mulai dari keluar rumah sampai ke tempat sholat. Hal ini untuk menunjukkan syiar Islam. Yang ke-12, bersalaman dan saling mengucapkan selamat di antara orang yang sholat. Bersalaman dan saling mengucapkan selamat akan membahagiakan jiwa yang merasa gembira pada hari raya. Bisa pula sambil mengucapkan, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Yang ke-13, bersilaturahmi. Menjalin silaturahmi wajib pada setiap waktu, namun semakin dianjurkan pada saat hari raya Idul Fitri sehingga semua anggota keluarga bisa senang dan bisa merasa kebesaran hari raya itu. Yang ke-14, saling bertukar hadiah dan makanan. Sudah menjadi tradisi pada hari raya setiap tetangga bertukar makanan dan hidangan. Bahkan dianjurkan untuk memberikan hadiah bagi mereka yang tidak mampu. Begitu, Ustazah. Terima kasih Ustazah Yusari atas pemaparannya mengenai beberapa adat menyambut datangnya hari raya Idul Fitri ya. Nah, intinya pada hari raya Idul Fitri ini ujung-ujungnya adalah pada silaturahmi. Silaturahmi. Ya, kerabat, tetangga, saudara dan lain sebagainya, saling menyambung tali silaturahmi yang mungkin sanak saudara yang jauh, kemudian hanya bisa pulang pada saat hari raya saja. Dan pada intinya hari raya Idul Fitri ini ujung-ujungnya adalah pada silaturahmi ya, saudara. Mungkin dengan saudara, kerabat, tetangga, teman yang jauh, mungkin karena misalkan ada kerabat atau saudara yang jauh ya, mungkin hanya bisa pulang pada saat hari raya Idul Fitri saja. Tetapi memang hari raya Idul Fitri ini sudah jelas ya tempatnya orang bersilaturahmi. Nah, betul sekali, saya bermaaf-maafan dan
Tapi tetap patuhi protokol kesehatan apabila para pemirsa juga bersilaturahmi ke luar desa, ke luar kota mungkin ya. Jangan lupa tetap memakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Dan tadi ada beberapa lumayan banyak ya saya ada dari 14. ada 14 adat menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, ini yang paling penting adalah niat. Nah, menata niat yang benar. Kemudian mandi, jangan lupa mandi ya. Agar apa tadi tujuannya? Agar ketika berkumpul dengan sesama muslim, kita dalam keadaan bersih dan wangi. Karena kita juga dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, disunahkan ya. Kemudian ada mengeluarkan zakat dan memakan kurma yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, memakan kurma itu kan di zamannya Rasulullah. Kalau sekarang itu bisa dengan makan seperti kayak hari raya itu kan ada nastar gitu. Nah, itu kan makanan ringan, yang manis itu. Bisa diganti dengan itu. Nggak harus kurma. Karena seperti di desa kita sekarang ya, mana ada kurma kalau nggak ke kota dulu gitu kan ya. Tapi mungkin ada keutamaan tersendiri kalau kita memang mengonsumsi kurma terlebih dahulu ya, seperti itu. Kemudian berjalan kaki ke tempat sholat, datang ke masjid dengan berjalan kaki. Mungkin itu juga ada hikmahnya ya. Mungkin apa ya, perjalanan kita ke masjid itu dinilai oleh Allah. Mungkin semakin jauh kita berjalan, semakin banyak pahalanya. Mungkin kalau rumahnya dekat bisa muter-muter dulu ya. Dan disunahkan melewati jalan yang berbeda. Berangkat dan pulang jalan yang berbeda. Seperti itu jalan itu ya. Terus ada lagi yang bersalam-salaman ya, itu udah silaturahmi tadi itu. Ya, kepada pemirsa, terima kasih telah menyaksikan kami dalam acara The Light of Ramadan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Dan apabila dalam acara ini kita terdapat kekhilafan, terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah setia menyaksikan kami. Dan semoga selama bulan suci Ramadan amal yang kita kerjakan, baik itu puasa dan ibadah-ibadah lainnya, dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat kembali dalam keadaan yang fitrah, betul ya Ustazah ya, dan menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Kami keluarga besar The Light of Ramadan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sekian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.